Tidak state sentris. Iya, enggak harus ke pejabat-pejabat negara juga. Pejabat resmi. Tapi kalau kan kita lihat dari sekian banyak tokoh bangsa di Indonesia gitu, mantan pejabat, mantan ini yang dipilih Pak JK buat didatangi oleh dubes Iran. Artinya kan Pak JK sudah di profil bahwa ini memang ya salah satu lah banyak menjaga kedamaian beberapa track record Pak JK. Itu yang bisa kelihatan di permukaan. Betul. Tetapi sebenarnya hubungan Pak JK dengan Iran atau pejabat-pejabat Iran itu sudah lama. Jauh lebih dalam. Apa Bang? Jadi saya tidak heran juga kalau dubes Iran datang ke Pak JK. Jadi misalnya tahun 2004 itu, 2003 ya, itu terjadi gempa besar di Iran. 2003 itu, ya? Iya 2003 kalau tidak salah. Itu Pak JK posisi Menko Kestra, Ibu Mega presidennya. Ya naluri Pak JK sebagai Menko, meskipun kejadian di luar, minta izin Ibu Mega, Bu, kita beri bantuan kepada Iran, saudara kita tertimpa musibah. Oh, inisiatif Pak JK? Iya, pemerintah kita lah. Tapi inisiasi Pak JK karena sebagai Menko Kestra. Dikirimlah tim bantuan Indonesia ke Iran. Dan membuka rumah sakit. Itu sebulan kalau tidak salah di sana itu bekerja. Kita kirim dokter, kirim apa. Jadi memori itu teringat betul oleh Iran. Iya, secara kemanusiaan ya. Nah, ada lagi yang menarik. 2006 atau 2007 ketika Pak JK sudah wapres, itu kalau tidak salah pertama kali ya di era tahun 2000-an ini Amerika akan menjatuhkan sanksi embargo kepada Iran. Ya lewat resolusi Perserikatan embargo panjang PBB, Dewan Keamanan PBB. Ya, nah ketika Pak JK wapres pada saat itu dia sudah memerintahkan perwakilan Indonesia di PBB yang kalau tidak salah dulu waktu itu dubes kita di PBB adalah Bapak Martin Natalegawa untuk bagaimana jangan ikut memberi sanksi kepada Iran, jangan setuju kepada resolusi itu. Sikap bangsa kita tuh ya? Iya. Karena kita kan sesuai konstitusi kita anti-imperialisme. Kita non-blok. Kemudian kita tidak mau ada perbuatan semena-mena terhadap negara lain. Iya, yang mengganggu kedaulatannya. Meskipun ya kita tidak bermaksud intervensi. Tetapi Pak JK menganggap bahwa ini harus kita beri sikap yang tegas. Nah, setelah diskusi dipilih sikap abstain. Artinya ya sebenarnya tidak setuju dengan resolusi itu. Jadi clear ya, hubungan Pak JK ini panjang kalau lihat sejarahnya, panjang. Bahkan ketika, ya kalau ini pendapat pribadi saya ya, saya melihat ada beberapa negara di awal itu yang diloloskan tanker-tankernya di Selat Hormuz. Iya. Cina, Rusia atau negara lain yang dibebaskan. Indonesia kan tidak. Waktu itu kan. Nggak masuk disebut negara. Iya. Semua negara yang dibebaskan ini itu setuju dengan resolusi menjatuhkan embargo kepada Iran. Justru Indonesia yang tidak dibebaskan di Selat Hormuz saat ini, itu pernah melawan resolusi itu. Jadi kebalik-balik gitu. Kebalik. Jadi orang Iran harus tahu sejarah ini. Ya jangan lihat sekarang ya. Lihat perjalanan panjang bangsa Indonesia. Bagaimana mengawal dan bersikap bersahabat kepada bangsa Iran. Pernah mengambil resiko yang sangat serius. Ya, melawan resolusi PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran. Ini tidak mudah loh. Ini melawan Amerika, dan Barat. Apalagi waktu itu. Kuat-kuatnya. Apalagi kuat-kuatnya Amerika. Dan tidak ada satupun yang memveto. Cina, Rusia setuju sehingga sanksi pun dijatuhkan. Indonesia abstain. Ya tidak bisa berbuat apa-apa karena yang pemegang hak veto hanya 5 negara. Kita hanya anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Abstain pun itu keras itu sikap keras. Itu keras. Kalau yang terakhir Hormuz kemarin, apakah Pak JK ikut turut membujuk-bujuk lah Iran terkait Indonesia bisa lewat segala macam atau? Saya tidak ikuti terlalu jauh ya karena ada pembicaraan antara Pak JK dengan Pak Dubes ini memang lebih lebih berdua. Tapi kalau kita lihat ini kan... Dan cirinya Pak JK itu tidak suka mengumbar sesuatu yang... Tapi pertemuan lama tuh Bang ya? Lumayan. Dan ada beberapa kali sebenarnya. Tetapi itu kaitannya kemudian berkembang menjadi
bagaimana Palang Merah itu diminta memberi bantuan kemanusiaan ke Iran. Dan kita dan PMI akan mengirim ke sana. Kapan nih Bang acara? Timnya berangkat itu Senin besok ini. Abang ikut berangkat? Iya. Jadi kemana? Ke Iran? Ke Pakistan dulu. Oh, berbatasan? Iya, berbatasan karena pihak Iran menyarankan kita memilih 2 jalur. Salah satunya itu Pakistan atau Turki. Kita pilih yang Pakistan dari awal, kita pilih Pakistan. Iya. Apa yang mau dibawa dari PMI? Permintaannya memang dari Iran obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Kita fokusnya ke obat-obatannya. Nanti belanjanya di Pakistan. Oh gitu. Jadi kita bawa anggarannya ke sana, kemudian dibelanjakan obat-obatan di sana dengan berkoordinasi Palang Merah, Pakistan maupun ICRC, lalu kita serahkan di perbatasan rencana. Obat-obatan dan alat kesehatan ya berarti ya. Iya. Kalau yang lain makanan gitu? Tidak. Di proposalnya itu obat-obatan dan Alkes. Alkes saya kira Kementerian Kesehatan bisa ya. Ini kalau kita lihat perkembangan terakhir ya Bang ya, kan ada gencatan senjata lah ya. Dan Iran setuju, meski disebut cuma 2 pekan kalau nggak salah ya, beberapa pekan gitu ya. Pak JK sempat sampaikan soal update ini gencatan senjata Iran, Israel, Amerika Israel ini Bang. Nyambut baik. Ya tentu pilihannya memang harus gencatan senjata ya. Dan semua pihak menyambut saya kira, dan termasuk Pak JK, karena ini anggaplah jeda kemanusiaan untuk membicarakan, karena kalau perang melulu kan tidak ada ujungnya ini. Karena Iran juga tidak mau berhenti, diserang ya balas lagi. Jadi cara yang terbaik ya gencatan senjata dulu. Belum biayanya. Belum biaya, nyawa terutama. Betul. Iya, nyawa terutama. Berarti nanti Abang berangkat ke perbatasan Pakistan Iran dengan tim dari PMI. Iya. Banyak barang-barang, berapa banyak yang dibawa tuh bantuan? Ada sih target nilainya. Tapi ya ada. Nanti kita lihat kebutuhannya juga di sana. Jadi ada tim dokter juga yang berangkat? Atau? Tidak. Ini untuk ininya aja. Iya. Yang berpengalaman untuk mendistribusi obat-obatan. Di PMI kan ada bidang-bidangnya. Dan mungkin sudah ada listnya juga. Kira-kira jenis obat apa yang akan diberikan. Jadi mungkin ini salah satu tindak lanjut ya pertemuan dengan Pak Dubes. Ya itu juga pasti. Ya. Ada nggak sih Bang Pak JK tuh yang disampaikan khusus atau saran Pak JK buat pemerintah terkait konflik Timur Tengah nih yang lagi panas? Kalau saya kira saya no comment kalau. Mungkin pernah menyampaikan ke Presiden gitu Pak Prabowo. Atau diminta saran oleh pemerintah gitu melalui kementerian Pak JK. Agak susah itu saya rasa. Mungkin tidak usah di itu. Oke, gak apa-apa. Pasti tidak. Bang, terkait dengan kegiatan Pak JK kan selain PMI juga ada apa tadi Dewan Masjid Indonesia ya Bang ya, dengan 800.000 masjid gitu ya. Iya. Kita juga beberapa kali soal masjid juga kadang-kadang juga ada viral-viralnya juga nih kan. Iya. Tapi Pak JK melihat organisasi ini seperti apa Bang dengan kondisi bangsa yang sekarang? Ya saya kira ini di mata Pak JK penting ya. Organisasi ya karena itu beliau bersedia meluangkan waktu untuk mengurus. Kenapa? Bagaimanapun masjid itu menjadi sarana bagi umat untuk setiap hari ketemu, berkomunikasi. Jadi ya ini media yang sangat strategis untuk terutama edukasi. Kan banyak hal yang bisa dilakukan di masjid. Belajar mengaji, diskusi-diskusi ilmiah, akademik kan banyak. Perjuangan juga dari masjid kan? Iya banyak juga. Nah ini yang penting didorong. Jadi bagaimana masjid itu dimakmurkan dan memakmurkan masyarakat sekitarnya. Ya diberi pelatihan-pelatihan mungkin untuk UMKM dan seterusnya. Fungsi masjid banyak sekali. Untuk hal-hal yang sifatnya kegotong royongan banyak. Kita suka lupa itu gotong royong kan. Iya. Kemudian apalagi kan semangat koperasi sekarang kan. Kemudian bahkan Pak JK sangat detil ngurusin masjid sampai ke sound systemnya, toa. Oh iya, kita ingat pernah masalah toa masjid itu ya. Selalu Pak JK mengingatkan jangan terlalu keras, diatur antara masjid satu dengan yang lain.
jangan beradu di udara kuat-kuatan toa karena mengganggu yang sedang istirahat. Kita juga yang muslim kadang-kadang terganggu Iya, ya. terganggu juga, baik yang muslim apalagi yang non-muslim. Itu selalu Pak JK ingatkan itu. Iya, kita ingat tuh. Ya, meminta para dai juga marbot-marbot masjid itu jangan setel bacaan Seharian terus ditinggal. Dibiar aja gitu kan. Tapi, dari subuh, tengah malam sampai pagi. Ada juga yang karena ini yang selalu diedukasi, Tapi tidak hebat putus-putusnya. juga ya. Pak JK tuh ngapain ngurusin toa masjid, Pak? Iya, karena kalau tidak kan mengganggu harmoni masyarakat ini. Tidak gampang juga ini. Terus kelihatannya ini tapi Itu sensitif. Karena tidak semua orang berani menegur masjid untuk melarang membunyikan toa keluar. kita aja ngeri-ngeri sedap tetangga masjid. Warga pasti tidak berani ngambil resiko. Oleh karena itu, ya Pak JK harus tampil ke depan ini. Mengamankan kepentingan orang banyak. Iya. Ya. Kalau tidak ini kan Tentu ada Pak JK waktu itu. Iya. Kalau dia kan dikritik dia biar aja. Iya, dia pasang badan untuk sesuatu yang kemaslahatannya kira-kira manfaatnya lebih besar. Lebih besar. Iya. Daripada mudaratnya. Kalau toanya lebih sejuk kedengaran, lebih enak. Kita juga di dalam masjid jadi nyaman. Iya. Coba kalau toa ribut di luar terus kita di dalam masjid ngaji, terganggu juga kita di dalam sebenarnya. Iya. Bukan cuma yang di luar, yang di dalam pun terganggu. Iya. Bang, kalau kita lihat nih kegiatan Pak JK kan di usia ini cukup banyak lah. Masih tinggi lah artinya aktivitas Pak JK. Apalagi terakhir yang kasus yang tadi melaporkan ke polisi, Bang. Bang, ini sebelum terakhir disuruh teman-teman ya. Lama juga kita ngobrol akhirnya. Mungkin ini Bang, terakhir lah Bang, pertanyaan dari kami ini soal ya mungkin pesan Pak JK lah. Ada apa yang mau disampaikan Pak JK atau tersirat atau pernah disampaikan ke Bang Uceng soal kasus ijazah Pak Jokowi ini kan beliau pantau-pantau YouTube gitu, nonton-nonton podcast. Ada nggak sih pesan atau sampai Pak JK? Ya, saya kira memang seperti kegelisahan beliau itu ya, bahwa ini sudah menguras ongkos sosialnya sudah terlalu banyak. Bahkan mungkin tidak hanya menyentil ke Pak JK, tetapi toko lain juga mungkin ada juga yang senggol-senggol kan, Bohir disebut orang besar kan. Iya. Ya, orang sudah besar banyak nih. Banyak orang besar. Ini juga, jadi memang harus pelurunya kemana-mana. Kemana-mana. Jadi dan tidak ada gunanya. Maksudnya apa? Ujung pangkalnya apa itu? Juga. Mungkin itu ya. Jadi ya makanya beliau berharap ini bisa diakhiri. Diakhiri lah. Dengan cara tunjukkan ijazahnya. Tunjukkan saja. Oke, Bang Uceng, terima kasih nih. Terima kasih udah hadir, kita lihat kayaknya di sela kesibukannya mau mampir kantor kami. Demikian rekan-rekan NTV ngobrol-ngobrol dengan Bang Hussein Abdullah. Saya biasa panggil Bang Uceng, juru bicara Pak Yusuf Kala. Demikian tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.